anggaran yang dikucurkan pemerintah dalam penanggulangan HIV/AIDS ini? 2,7 miliar. Untuk penderita HIV-nya itu rentan terkena COVID nggak ya Pak ya? Kalau dibilang rentan sekali. Itu sekali. Data yang kami dapat di awal COVID sampai sekarang itu ada 7 orang penderita HIV yang meninggal. Nah, terkait masalah obat-obatan 100% dijamin oleh pemerintah. Ya, tidak ada alasan orang penderita itu putus obat, tidak ada. Untuk penderita HIV-nya itu sendiri bisa divaksin nggak ya Pak ya? Apa ada kasus diskriminasi untuk penderita HIV di Kota Batam ini? Kasus diskriminasi, jadi begini ya, yang mendiskriminasi itu sendiri kalau masyarakat sih sekarang tidak ya, tidak di Batam tidak tidak dikucilkan, karena yang mengkucilkan itu tuh ternyata dirinya sendiri ya, karena di Batam ini kan orang tidak peduli ya, dia mau kena HIV, mau kena TB, mau kena apa, enggak masalah. Yang penting dia tidak mengganggu. Memang di daerah lain memang kita lihat stigma itu tinggi ya. Tinggi. Saya lihat di Batam, saya gimana mau bilang kan ya, saya mencontohkan ke diri saya aja deh. Siap. Saya dengan penderita HIV satu gelas kopi bersama saya nggak masalah saya. Tanya Pak Osep. Ini penderita AIDS bukan HIV loh. Siap. Saya segelas minum nggak apa-apa. Kenapa? Kita tahu jalur jalur masuknya. Iya. Ya, cair. Pertama dari mana? Dari darah, cairan kelamin. Dari kelamin laki-laki maupun perempuan ya. Kemudian dari air ASI. susu ibu. Dan kalau seandainya 3 itu jelas. Kalau berciuman tadi gimana? Tidak kan? masalah. Tapi kalau ciumannya ganas gimana? Nah, itu dia. Oh gitu. Tadi karena jalurnya melalui darah kan, Siap. luka nih. Ini lagi keasikan ini nih, mohon maaf nih, ini ceritanya agak dewasa sedikit. Iya Pak. Apalagi kalau dengan Pak Osep cerita itu nanti lebih porno lagi lah. Karena pendidikan ya, bukannya benar, porno benar. apa ya, tidak. Benar, Pak. Kalau mereka lebih mengganas seperti apa, nah, makanya kenapa kok di kelamin itu lebih gampang penularannya? Karena waktu berhubungan itu tuh biasanya terjadi luka. Mohon maaf, apalagi LSI. Kan daerahnya itu kan daerah nggak wajar itu. Daerah yang tidak wajar di istilahnya tebong menebong. Iya Pak Osep, tebong menebong ya. Iya, daerahnya tebong menebong itu jadi apa? Anus ya. Anus itu kan kontur strukturnya itu kan kasar gitu ya. Dan dalam keadaan apa itu ya terjadi luka gitu. Nah, luka itulah yang memindahkan virus tadi. Penyebarannya. Nah, virus tadi yang kalau ASI jelas ya, karena isapan dari anak ke Untuk layanan tesnya itu sendiri digratiskan atau ada biaya-biaya tertentu waktu ada yang mau? selagi kami yang memberikan rapid test namanya itu tidak dipungut biaya. Kecuali rumah sakit mungkin ada biaya mendaftar. Karena rumah sakit kan profit. Kalau puskesmas tidak. Ya, puskesmas tidak. Berarti untuk biaya CD4-nya juga gratis? Atau? CD4 kalau dari gratis Pak, kalau dari kita ya. Iya. Kalau dari kami itu tidak ada pungutan biaya apapun. Karena kita ingin mengetahui status orang itu ya. Tidak ada biaya apapun. Kecuali rumah sakit mungkin ada konseling atau apa, konsultasi dengan dokter segala macam, itu tidak di luar tanggung jawab, di luar pengetahuan kami, karena mereka kan bisnis ya, core-nya bisnis. Kalau kita kan core-nya untuk masyarakat. Penderita ini lebih banyak sekarang itu laki-laki. Kami di Kota Batam khususnya untuk ibu hamil semuanya wajib tes HIV. Semua ibu hamil yang melakukan layanan ke puskesmas itu wajib dites HIV. Kita untuk mengantisipasi. Ya, jadi kalau di masa pandemi HIV apa yang kami lakukan rasanya sama dengan kalau untuk kasus pelayanannya ya, pelayanannya rasanya sama sih waktu dengan tidak pandemi.
Karena semua penderita HIV itu tuh mendapatkan obat gratis. Gratis loh, nggak ada dipungut bayaran ya. Kecuali tadi rumah sakit A, rumah sakit swasta, ya. Mereka mau mengambil obat, tentu mereka melakukan pendaftaran. Berapa biaya umpamanya? Oh, biaya pendaftaran 10.000. Itu tidak ada di kami. Tapi obatnya diambil gratis. HIV itu dia penyakit yang menurunkan daya tahan tubuh. Orang meninggal itu bukan karena HIV-nya. Jadi misalnya kita ada penyakit lain, masuk lagi HIV, jadi tambah berat ya, termasuk juga apalagi ditambah HIV juga, COVID juga, tentu dia harus lebih rentan. Makanya kemarin sekitar bulan 2 itu ada sempat kebijakan dari pusat itu. Kalau stok obat orang HIV ini, biasanya orang HIV ini kita kasih obatnya 1 bulan sekali, jadi langsung kasih 1 botol untuk 1 bulan. Dalam masa pandemi ini boleh dikasih langsung 2 bulan dengan syarat stoknya ada. Apalagi kalau dia jauh, jadi untuk menghindari dia ketemu dengan orang lain gitu ya, artinya dia memang lebih rentan juga karena dia soal daya tahan. Kalau dari data kita itu kan 7.000 lebih itu sampai Desember. Kalau diperhatikan harusnya rata-rata 700-an per tahun, tapi sejak tahun 2020 pandemi ini kan bulan Maret 2020 itu hanya sekitar ketemu 460 berapa gitu, 400 lebih. Berkurang jumlah pemeriksaan, berkurang juga ketemu positifnya karena itu tadi ada waktu masa pandemi ini kita dibatasi, jam kerja juga dibatasi, termasuk tadi tuh untuk minum obat aja, ngambil obat harusnya dia sebulan sekali, kita diperbolehkan 2 bulan. Batam seluruh Indonesia pun lebih banyak itu karena hubungan seks. Walaupun secara dari awalnya lebih banyak itu dari narkoba suntik. Sekarang narkoba suntik itu sedikit sebab barang untuk disuntikkan juga kan susah sekarang. Orang lebih banyak larinya kalau ke narkoba itu ke kayak sabu, ekstasi ya gitu. Jadi tidak pakai suntik. Dulu rentannya itu bukan soal karena narkobanya itu, dia karena dia pakai jarum suntiknya bergantian kan itu. Walaupun juga pernah ada penelitian dari universitas apakah hubungannya narkoba termasuk misalnya sabu atau ekstasi itu dengan HIV. Tentu ada hubungannya. Biasanya kalau orang pakai sabu atau pakai ekstasi itu kan perilakunya berubah, ujungnya seks bebas banyak pasangan, tentu dia resiko HIV juga tinggi juga. Kalau untuk upaya pencegahan pemerintah termasuk Pemko melalui Dinkes, jadi satu-satunya penyakit yang punya komisi penanggulangan AIDS itu hanya penyakit HIV ini. Jadi karena HIV itu tidak bisa hanya dikerjakan oleh dinas kesehatan karena urusannya dengan perilaku ya, apalagi tentang hubungan seks. Untuk itu di komisi penanggulangan AIDS itu semua anggotanya adalah semua SKPD ada di situ, ada dari Departemen Agama, Satpol PP, penegak perda, macam-macam. Karena itu tadi, ini kalau untuk mencegah HIV urusannya perilaku. Kami di Dinkes lebih banyak di hilirnya. Jadi contoh gini, untuk merubah perilaku biar orang tidak seks bebas, tentu SKPD lain yang lebih banyak berperan, misalnya dinas pendidikan, tokoh-tokoh agama, hal seperti itu. Kami di hilirnya, kalaupun dia udah terkena, mau tidak mau tentu kita harus siapkan tempat pengobatannya, pelatihan orang yang menangani dan lain-lain kan gitu. Jadi makanya khusus HIV ini kerja semua orang dan semua SKPD. Di Dinkes itu untuk promosi kesehatan, Dinkes itu ada seksi khusus namanya seksi promosi kesehatan di kantor bawah melalui UPT. Jadi Dinkes itu punya UPT, setiap puskesmas itu UPT-nya Dinkes. Di puskesmas itu ada program PKPR namanya, itu program untuk reproduksi remaja. Di situ juga dimasukkan tentang apa bahayanya seks bebas, narkoba, termasuk HIV, dan juga kader-kader kesehatan. Organisasi yang membantu berjalannya program, nah, gini.
organisasi ini banyak. Ada organisasi yang dibiayai oleh pemerintah, ada juga NGO. NGO itu misalnya kalau dulu di sini termasuk sekarang yang masih dibantu di sini itu oleh Global Fund. Global Fund itu dia dari pusat ke Kemenkes, untuk di daerah kita sebagai SSR ya, itu mereka membantu biaya misalnya penemuan kasus untuk di rumah sakit dan puskesmas, termasuk pemeriksaan CD4 Siap. dan viral load. Jadi di HIV itu ada mekanisme, setiap orang udah terinfeksi HIV minimal diperiksa viral load itu awal dia terkena 2 tahun pertama setiap 6 bulan, setelah itu setiap tahun. Kalau kita bayar sendiri itu biayanya viral load itu 1 juta lebih. Nah, itu dibantu oleh Global Fund dengan syarat mereka pasiennya terdaftar di kita. Oke. Untuk tes itu bisa dilakukan di 21 puskesmas, artinya semua puskesmas di Batam bisa melakukan tes HIV sesuai standar. Standar secara ketenagaan, standar alatnya, standar prosedurnya. Dan ditambah dengan 8 rumah sakit itu yang bisa melakukan pemeriksaan sesuai standar ya. Ya. Jadi kalau rumah sakit itu RSBP, RSUD, Budi Kemuliaan, Elizabeth Blok 2, Elizabeth ini Batam Kota, Awal Bros, sama Budi Kemuliaan. Tambah Harapan Bunda sekarang udah 8. Jadi kalau untuk tes seluruh puskesmas bisa ditambah dengan rumah sakit tadi. Kalau untuk pengobatan itu beda lagi. Untuk pengobatan yang berhak dan ada obatnya itu hanya di sekarang 7 tempat. Karena obat HIV ini tidak bisa beli bebas. Dia tidak ada di apotek, tidak bisa diresepkan. Jadi obatnya pengadaannya langsung dari pusat, kita menerima dropping. Jadi walaupun kita banyak uang mau beli juga nggak ada, dia nggak dijual bebas. Puskesmas yang bisa melakukan pengobatan ini yang telah dilatih orangnya, timnya itu 5 orang. Itu Puskesmas Lubuk Baja, Puskesmas Kupang, Puskesmas Kampung Jabi, itu bisa mendapat obat gratis. Jadi kalau ada saudara, teman atau siapapun HIV positif bisa ke puskesmas ini. Yang ketiga tadi Pak. Ya. Kalau rumah sakit obatnya gratis juga. Rumah sakit Budi Kemuliaan, Elizabeth Blok 2, Embung Fatimah, dan RSBP Batam. Awal Bros belum ya. Awal Bros dia bisa testing, tapi obatnya tidak ada, kita drop ke situ. Karena untuk menjadikan rumah sakit yang bisa melakukan pengobatan itu harus melalui pelatihan dulu. Karena bedanya gini, obat HIV ini regimennya itu banyak. Jadi kombinasi setiap orang HIV yang satu dengan itu bisa berbeda obatnya, beda dengan penyakit lain. Jadi agak rumit, makanya harus ada pelatihan khusus. Walaupun sebenarnya secara kompetensi harusnya dokter itu dia boleh dan berhak mengobati, dokter umum ya, mengobati pasien HIV tanpa komplikasi. Tetapi karena rumitnya pencatatannya harus diawasi sampai seumur hidup, jadi dimanapun di seluruh Indonesia tetap biasanya ada pelatihannya dulu baru dibuka layanannya. Semua orang terkena beresiko kena HIV termasuk kita. Karena HIV ini tidak hanya menular lewat hubungan seksual, bisa dari jarum suntik, bisa juga bagi tenaga kesehatan yang membantu melahirkan, persalinan itu resiko bagi tenaga kesehatan. Bisa juga melalui transfusi darah juga bisa, dari ibu yang hamil ke bayinya juga bisa. Lihat dari proporsi kelompok laki perempuan, positif rate tinggi itu lebih banyak laki-laki yang terinfeksi HIV. Kalau dari data yang dari Pak Yantri tadi, 70% itu penderitanya laki-laki. Proporsinya lebih banyak laki-laki. 73. Nah, tetapi
yang lebih banyak mau diperiksa itu perempuan. Mestinya kalau laki-laki lebih banyak diperiksa, kita akan lebih banyak ketemu lagi orang HIV yang lebih banyak. Nah, kenapa lebih banyak perempuan yang ketemu? Karena salah satu kebijakan nasional termasuk yang kita terapkan di sini, apapun kebijakan daerah itu kan tentu ikut yang nasional ya. Iya, Pak. Salah satunya adalah kenapa ketemu jadi banyak pasien HIV pada perempuan adalah semua ibu hamil wajib dites HIV. Kalau laki-laki tes HIV itu kita masih menganut azasnya gini, kan namanya PCT. PCT itu adalah tes HIV secara sukarela. Jadi kita nggak bisa maksa. Beda kalau dengan kebijakan di daerah Papua misalnya, situ kan tingkat epideminya lebih tinggi dari sini. Di sana siapapun yang masuk fasilitas kesehatan, baik pemerintah, swasta, itu misalnya di puskesmas atau rumah sakit, itu wajib diperiksa. Kalau kita di sini yang wajib itu hanya 8 orang hamil itu wajib diperiksa, waria, lelaki seks laki-laki, pasien TBC, pasien IMS, infeksi menular seksual, misalnya kita terkena misalnya sifilis, kita juga wajib diperiksa HIV. Terus pengguna jarum narkoba suntik. Nah, permasalahannya kalau di kelompok-kelompok tertentu, misalnya lelaki dengan seks laki-laki, mereka kalau untuk awal itu sulit mereka mau terbuka. Jadi kalau mereka ke layanan itu belum tentu mereka mengaku. Itu jadinya sedikit capaiannya. Tapi kalau dari positif rate dari segi kelompok resiko 8 tadi yang wajib, yang mana yang lebih tinggi positif rate-nya? Paling tinggi itu ada LSL. LSL itu adalah lelaki seks dengan laki-laki termasuk gay. Jadi di data itu ada juga LSL kan positifnya dia kayaknya hampir 30%. Jadi maksudnya kalau misal diperiksa 100 orang, sekitar 30 dia positif. Coba Pak jelaskan itu antara LSL dengan waria itu apa bedanya? LSL ini dia laki-laki, tampilnya tetap laki-laki, tapi orientasi seksnya ke laki-laki juga. Dia sukanya sama laki-laki juga. Kalau waria, secara fisik dia laki-laki, tampilannya seperti perempuan, tapi orientasi seks, keinginan seksnya ke laki-laki juga. Secara program kita lebih mudah mendekati yang waria. Biasanya apalagi kan sekarang masyarakat kita kan cukup permisif, jadi dia mudah menerima. Tapi tergantung juga teman-teman kita yang di layanan. Misalnya yang di dokter yang di puskesmas, rumah sakit. Jadi kalau dokter komunikasinya bagus, biasanya pasien itu dia akan mudah terbuka. Contoh begini juga, kita sebetulnya di data kita lebih di Batam itu sekitar 2000 lebih Pak ya wanita pekerja seks. Itu pengakuan dari hasil kita survei, yang tentu lebih banyak dari itu. Jadi kita perlu juga melatih kawan-kawan di layanan itu untuk komunikasi efektif. Jadi kalau mereka misalnya WPS itu, kalau dia WPS ini kan ada 2 jenis, wanita pekerja seks langsung, ada tidak langsung. Perbedaannya kalau langsung itu WPS langsung, wanita itu pendapatan utamanya satu-satunya dari menjual seks. Tapi kalau wanita pekerja seks tidak langsung, dia sambilan, bisa jadi dia kerja salon atau apa, tapi dia di booking mau juga, itu tidak langsung. Itu perbedaannya. Kan dari dokter apa itu enggak kurang bagus, mereka nggak ngaku sebagai WPS, mereka ngakunya biasanya ibu rumah tangga atau swasta atau gitu. Efeknya apa? Kita tidak bisa ngejar siapa pasangannya. Tentu kalau untuk menghentikan HIV ini, selain dia yang kita periksa, pasangan juga harus diperiksa. Dan kita juga tahu, walaupun dia jualan seks ke orang lain, rata-rata WPS itu juga punya pacar atau suami simpenan. Nah, kalau dia nggak terbuka, kita nggak bisa meriksa orang. Agak luas ini kalau HIV-nya. Ibu hamil wajib diperiksa HIV.
Makanya kalau Batam ini kan ada penduduk 1.300.000 lebih, diperkirakan ibu hamilnya itu sekitar 31.000 orang. Jadi kita bisa memaksakan 31.000 ya periksa semua, dari situ yang kita dapat banyak positif hamil perempuan itu dari situ. Malahan kalau untuk dari segi kelompok resiko misalnya WPS ya, wanita pekerja seks, istilahnya kan suka berubah tuh, WPS, WTS, sekarang tuh penjajah seks istilahnya. Kalau dilihat setiap seri survei, setiap tahun Dinkes itu melakukan pengambilan sampel acak di tempat hiburan yang untuk wanita pekerja. Rata-rata setiap tahun itu sampelnya 500. Tahun 2020 itu yang positif itu udah sedikit, sekitar 2%. Tapi kalau 5 tahun ke belakang bisa pernah sempat sampai 12% positif rate-nya. Itu artinya kita itu ya cukup berhasil juga ngasih edukasi ke mereka, ke WPS sekarang, bahwa kami Dinkes bukan ngurusin soal moralnya. Jadi walaupun misalnya kita tahu pekerjaan itu kalau kita kembalikan secara agama nggak bisa, tapi agak unik ini kalau WPS atau waria. Kalau dokter dia ngobatin, tapi sekalian kasih ceramah agama, itu udah banyak kejadian, nggak datang lagi pasiennya, dia tersinggung. Jadi akhirnya kalau untuk urusan moral, urusan itu ya kita serahkan ke ahlinya, kepada pemuka agama. Kalau yang Kristen ke pendeta, kalau kita ulama. Dokter duduk dia di situ sebagai tenaga kesehatan, jangan merangkap sebagai dai atau mamah dedeh kalau perempuan. Kalau enggak dia nggak datang lagi. Iya. Nah, jadi dari situ baru kita bisa intervensi apa yang harus dilakukan, program apa yang dilakukan oleh Dinkes untuk mengedukasi ya. Kalau untuk mengedukasi itu semua cara dipakai. Dari Promkes itu lewat radio, media elektronik, termasuk yang sekarang ini kan edukasi juga. Siap Pak. Termasuk juga, tapi yang jelas kita minta ke media itu. HIV ini kan sekarang zaman informasi itu banyak sumber. Jadi tolong sampaikan bahwa carilah sumber yang benar. Cari website yang misalnya website resmi dari Kemenkes atau Dinas Kesehatan. Sebab kalau di medsos itu banyak itu yang menyesatkan isu-isu. Termasuk mungkin pernah dengar yang tusuk gigi bisa menularkan, mungkin pernah dengar ya? Benar Pak. Oke. Terus ada yang di dalam buah-buahan, dalam makanan kaleng, itu kan semua kok yang menyesatkan. Itu tidak benar. Nah, jadi pesan kita carilah info yang benar. Sebab kalau dapat info yang salah, salah juga cara kita penanganannya. Siapa? Terus Dinkes juga melakukan, kalau Dinkes ini sebenarnya semua dilakukan dari hulu hilir, dari pencegahan. Pencegahan kita, edukasi, itu kan pencegahan. Udah nggak bisa dicegah, tetap juga dia kena HIV juga, kita siapkan pengobatannya. Malahan obatnya gratis seumur hidup, selagi perpresnya belum dicabut itu ya tetap gratis obatnya. Kalau kita beli sendiri, rata-rata satu orang pasien itu menghabiskan 1 juta sebulan. Udah jadi sobat. Jadi kalau di Batam itu yang sekarang rutin minum obat itu sekitar 2.700 orang, bayangkan berarti kan sekitar 2,7 miliar satu bulan lah ya, 1 bulan habis uang negara cuman untuk biaya ini. Siap. Tapi tugas kita tadi itu apapun kita harus bantu menghilangkan stigma. Tidak semua itu, anggaplah yang 7.000 itu positif itu benar-benar dia orang yang suka main perempuan misalnya 100 orang, akan lebih banyak itu dia tuh nggak bukan karena seks, karena tadi kan data kita nunjukkan 80%-nya ibu rumah tangga yang dia nggak tahu apa-apa.
Tapi kan kita sekarang masih siapapun HIV kan kita ada kadang konotasinya ini pasti main perempuan kan gitu. Nah, itu tugas kita sama-sama. Jadi Pak, ininya ketiga jenis obat tadi apa aja itu Pak? Untuk obat HIV itu dia gabungannya gini, dia minimal 3 regimen. Regimennya itu macam-macam, dia agak teknis medis itu Mas. Yang penting gini, pada prinsipnya obat itu gratis. Obatnya minimal 3 jenis obat yang dikombinasikan tergantung dokternya, karena orang HIV ini satu orang sama-sama kena HIV nih. Tapi obatnya belum tentu sama karena penyakit bawaan ini orang ini beda, itu juga menentukan perbedaan obatnya. Mulai pengobatan juga beda juga. Contoh gini, ada 2 orang hari ini sama-sama kena HIV. Kebijakan sekarang harusnya langsung dikasih obat nih. Tapi kalau salah satu ini ada selain HIV dia ada penyakit TBC, ini harus diobatin TBC-nya dulu 2 minggu. Sudah selesai, sudah stabil baru boleh mulai. Tapi kalau yang ini yang tidak ada penyakit TBC dia langsung minum obat. Itu pengobatan seperti itu. Apakah ada obat bisa digunakan untuk penyembuhan bagi penderita HIV? Ya. Dulu kan kita itu di mana-mana masih maksudnya kita berpikirnya gini, HIV tanpa obat. Sekarang bantu kami gini, kita balik itu biar masyarakat juga nggak takut. HIV itu sekarang ada obatnya, tapi harus diminum seumur hidup. Jadi ke depan Kemenkes itu pinginnya HIV itu seperti penyakit kronis lainnya. Contoh gini, kalau orang kencing manis, dia minum obat seumur hidup kan? Iya. Sepertinya harusnya HIV seperti itu juga. Tapi kenapa orang nggak menstigma orang kencing manis? Padahal dia minum obat seumur hidup. Iya. Orang hipertensi juga, itu hampir semua juga minum obatnya seumur hidup. Itulah karena ini stigma itu harus kita pelan. Obatnya ada. Kita anggap HIV ini penyakit kronis seperti penyakit kronis lain seperti DM, kencing manis yang minum obat seumur hidup. Apa dampak yang dirasakan kalau berapa lama HIV berubah menjadi AIDS? Kalau orang minum obat, dampaknya itu tergantung daya tahan tubuh seseorang. Kalau seseorang itu dia badannya kuat, makannya bergizi, tidurnya cukup, teratur, dalam waktu kita banyak ketemu 10-15 tahun dia minum obat, dia seperti kita nggak bisa lihat dari penampilan, bisa bekerja seperti biasa. Tapi kalau dia makannya tidak teratur, tidur tidak teratur, ada penyakit lain, itu akan cepat drop. Kalau di pertanyaan sini kapan jadi AIDS, tergantung dia. Kalau seorang misalnya hari ini HIV, orang AIDS pasti HIV kan gitu. Iya. Orang HIV belum tentu Itu AIDS. AIDS. AIDS ini menurut WHO dia dibagi 4, ada stadium 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau orang stadium 1 itu gejalanya belum kelihatan. Tapi di HIV, kalau orang HIV terus dia besoknya kena TB juga, TBC, itu langsung dia dianggap stadium 3. Sembuh pasien penyakit TBC-nya, dia tetap tidak bisa balik, dia tetap stadium 3 orang ini. Itu kalau di HIV. Terus lagi ada penilaiannya stadium itu, kalau dia sampai misalnya dia hanya bisa melakukan aktivitas di tempat tidur, itu udah bisa sampai stadium 4 gitu. Jadi tergantung. Ada, kalau pertanyaan ini berapa lama orang bisa dari HIV menjadi AIDS? Setiap orang tak sama. Ada yang sampai 20 tahun nggak AIDS ya. Dia HIV positif, minum obat, dia normal. Tapi kalau dia
daya tahannya kurang, istirahat kurang, terus makan juga nggak teratur, bisa dia menjadi AIDS lebih cepat. Apalagi tadi tuh misalnya contoh kena TBC juga, otomatis dia loncat langsung ke stadium 3. Aibnya. Iya, AIDS stadium 3 langsung AIDS ya. Jadi nggak bisa lagi dia mundur, misalnya sembuh HIV-nya jadi stadium 1, tidak. Di HIV tidak ada seperti itu. Ya, sebentar, pertanyaan lain barangkali yang menarik. Adakah orang HIV itu sembuh? Pernah dengar nggak orang HIV sembuh? HIV itu tidak pernah sembuh. Nggak pernah sembuh ya Pak? Tidak pernah sembuh. Belum ada obatnya Pak Ustadz yang menyembuhkan ya. Iya. Tapi dia bertahan hidup sampai berpuluh tahun itu iya. Sama seperti obat DM tadi, obat itu ada untuk mempertahan kualitas hidupnya. Sama juga orang DM juga minum obat terus nggak pernah sembuh dia. Nah, yang sering orang tanyakan gini sebenarnya, apakah orang HIV ini boleh punya anak? Apakah orang HIV? Jawabannya boleh, dengan syarat dia harus ikut program dianjurkan dokter. Sebab gini, kalau orang HIV positif, dia rajin minum obat, obatnya harus minum tiap hari. Kalau dia udah minum obat rajin lewat 2 minggu biasanya, itu viral load itu maksudnya virusnya itu oleh mesin yang sekarang tuh sudah tidak terdeteksi, dianggap 0. Walaupun sebetulnya masih ada. Tapi saking sedikitnya mesin pun nganggap 0. Nah, di masa itulah dia boleh tidak pakai kondom, boleh hamil. Jadi jawabannya boleh. Tapi kadang-kadang ada pertanyaan lagi. Laki-lakinya positif, perempuannya positif. Apakah kalau berhubungan seks tetap harus pakai kondom atau tidak? Gimana kira-kira? Dua-dua ada positif nih, perlu pakai kondom tidak? Kan udah kena Pak, udah positif. Beda jawaban. Jadi tetap jawabannya benar, tetap harus pakai kondom. Harus pakai. Karena virus itu mirip juga kayak COVID ini, dia punya varian, punya jenis berbeda. Contoh kalau mobil lah, mereknya sama Toyota, ada Avanza, ada Alphard kan gitu. Dia sambil bisa nularkan. Makanya kalau dua-dua positif dia tetap harus pakai kondom. Oke. Tapi kalau dia mau punya anak, ikut program dokter tadi, minum obat dulu teratur sampai virusnya tidak terdeteksi, buka kondom. Gitu. Dokternya itu. Di situ banyak kok. Kita ada banyak orang yang HIV positif, anaknya sehat. Bagaimana nasib penderita HIV? Nasib penderita HIV di Batam itu biasa-biasa saja. Tidak ada berubah. Jadi obatnya tetap dikasih gratis, asal dia datang ke puskesmas rumah sakit, obatnya gratis dikasih. Ya. Malahan tadi ada kebijakan kalau stoknya lagi banyak langsung kasih 2 bulan, nggak perlu 1 bulan. Dengan syarat dia kondisinya bagus. Itu penilaian dokternya. Sebab kenapa harus datang juga kalau bisa sebulan sekali. Kalau dia kelamaan tak datang ke rumah sakit, dokter ini kan nggak bisa pantau kemajuan obat itu. Tak tahu kalau kelamaan dia itu terkapar udah di rumah. Jadi makanya perlu juga kontrol sebulan atau 2 bulan kan gitu. Secara itu mungkin mau aja orang dikasih itu untuk 6 bulan gitu kan Pak, atau setahun. Tapi dokternya nggak bisa pantau dia. Nah, ini Pak, pasti ada beberapa orang yang misalnya dia sudah terpapar HIV namun dia nggak mau minum obat, itu upaya apa yang dilakukan? Oke. Satu yang berwenang itu satu dokter yang merawat. Itu dokter itu dia harus persuasif lah, menjelaskan ya ke pasien ini pentingnya dia harus minum obat. Sebab prinsipnya Dimotivasi ya. Motivasi. Kalau orang udah mulai minum obat itu harus seumur hidup. Makanya sebelum dia mulai itu tuh harus betul-betul informasi dijelaskan resikonya apa. Sebab kalau dia minum obat separuh jalan dia akan lebih cepat drop. Itu dari sisi layanan. Kita juga punya LSM yang membantu seperti Bapak tadi, ada yang namanya Kompak apa. Ya mereka lah. Mereka itu ada petugas yang ke lapangan juga. Jadi kita catat sebetulnya, kita pantau
siapa yang tak ngambil obat lewat 1 bulan aja itu didatangi rumahnya, tapi bukan kita yang datangi melalui LSM apa itu tadi. Jadi perhatian kita ya cukup sebetulnya untuk mereka. Memang apapun namanya obat ya, HIV ini kan seumur hidup obatnya. Jangankan begitu, mungkin Mbak aja, misalnya ada perempuan minum obat pil KB aja cuma 1 biji, sebulannya kadang bosan. Obat HIV ini dia rata-rata minumnya 2 kali sehari, harus konsisten. Misalnya 3 tablet. Jadi kalau jam 9 pagi minum, jam 9 malam minum lagi. Gitu. Seumur hidup. Nah, jadi bayangkan. Jadi kalau mereka merasa kadang bosan, mual itu biasa. Jadi itulah peran dari petugas kesehatan LSM itu kasih motivasi. Untuk efek samping obatnya sendiri apa itu, Pak? Dia beda-beda tergantung obatnya. Ada kebanyakan efek sampingnya itu, satu pasti obat itu mual, keduanya itu ya bisa diare, bisa juga ruam, gatal-gatal apa gitu, nafsu makan kurang. Dia beda, orang akan beda. Iya, Pak. Untuk itu makanya dia harus kontrol. Kadang-kadang ada juga dia tuh resisten, misalnya dokternya dari hasil penilaiannya perlu diganti ya diganti kalau obat efek sampingnya terlalu kuat gitu. Apapun namanya pengobatan kan tentu harus prinsipnya manfaatnya lebih tinggi dari mudaratnya kan gitu. Iya, Pak. Bagaimana, apakah penderita HIV rentan terkena COVID? Iya. Ya, jawabannya HIV itu menyerang daya tahan tubuh. Sudahlah daya tahan tubuhnya lemah, masuk COVID lagi dia tambah lemah. Jadi makanya orang yang punya penyakit termasuk HIV, kencing manis, hipertensi ya harusnya lebih menjaga prokes lagi gitu, karena dia lebih rentan. Ya, karena daya tahan tubuhnya udah rendah. Tidak hanya HIV. Iya, apa? Tidak hanya orang HIV. Kalau di data kita COVID, jadi kematian terbanyak komorbid, maksudnya penyakit penyertanya itu adalah hipertensi dan kencing manis. Di HIV itu ada 7. Apakah ODA dapat disuntikkan vaksin? Jadi ODA ini prinsip kita gini juga. COVID ini penyakit baru. Di Batam sendiri itu Maret 2020. Sampai saat ini bukan hanya Batam, nasional, dunia pun sedang mencari obatnya kan itu satu. Dan masih mencari polanya seperti apa penyakitnya karena penyakit baru. Nah, jadi makanya kadang-kadang kebijakan itu berubah. Contoh gini, dulu orang tensi di atas 140 itu dianggap hipertensi, tidak boleh vaksin kan? Iya, Pak. Setelah berjalannya waktu dari penelitian, rupanya ya nggak apa-apa asal di bawah 140. Nah, begitu juga dengan soal vaksin ini. Tapi info yang kami terima terakhir khusus untuk HIV itu sebaiknya diperiksa CD4 dulu. CD4 itu dia ini singkatan kluster diferensial. Dia ini bagian sel darah merah, sel darah putih. Kalau dia tuh tinggi, itu dianggap daya tahan tubuh orang tuh tinggi gitu. Jadi info terakhir kalau dia di bawah 400, jangan, karena dia lagi lemah gitu. Nah, jadi apapun untuk ini tetap konsultasikan dulu ke dokter, apakah dilanjut divaksin atau tidak. Jangankan untuk orang HIV, kita yang umum pun divaksin, tetap kita di screening dulu, di tensi, ditanya dulu gitu. Penderita HIV dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Jadi di data tadi itu kalau lihat positif rate-nya lebih tinggi positif rate atau tingkat positif HIV itu pada laki-laki daripada perempuan. Iya, Pak. Nah, kadang ada juga pertanyaan gini, di KTP kita ada laki-laki perempuan.
Iya. Tapi di program HIV itu ada pula di tengah-tengah dia ada masuk waria LSR ini, nggak masuknya kemana? Nah, jadi kalau kayak gitu biasanya kita lihat KTP dia. Kalau dia belum ganti kelamin, belum apa, semua di KTP-nya masih Suryono, ya tetap kita Suryono, bukan Suryani gitu tulis. Nah, Iya, Pak. apakah ada kasus diskriminasi terhadap peserta HIV dan bagaimana mengatasinya? Diskriminasi ini kan pengertian definisinya itu artinya kan perlakuan berbeda kan gitu. Iya, Pak. Nah, diskriminasi ini tentu ada walaupun kadang-kadang tak kelihatan. Kita pernah itu dia didiskriminasi oleh keluarganya sendiri malah. Jadi dia tak boleh masuk rumah. Itu kan diskriminasi juga. Iya. Tapi kalau soal pekerjaan itu sulit kita menilainya itu diskriminasi atau bukan. Contoh begini, di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu kita tidak boleh memberhentikan orang kalau dia HIV positif, atau kita tidak boleh menerima pekerja itu kita screening dulu. Kalau ada HIV kita tidak terima, kalau tidak ada HIV kita baru terima. Itu harusnya tidak boleh ya. Tapi kita kan sulit untuk perusahaan, dia kan punya alasan tersendiri. Untuk itu kadang ada masalah, misalnya pernah kejadian gini ya, dia diberhentikan, dia pegawai kontrak nih, dia diberhentikan. Dia nih tahu secara apa nih dia berhentikan karena perusahaannya tahu dia nih HIV positif. Tapi perusahaan juga punya alasan kuat juga. Kami harus berhentikan, kami kan untuk produksi kami cari orang yang punya fisik kuat untuk menunjang produksi kan gitu, punya hak, dan dia pun udah habis kontraknya dan kami juga nggak berkewajiban memperpanjang kontraknya, kita nggak susah tuh. Ya, jadi ada hal-hal yang nggak bisa dibuktikan secara. Kalau kita sendiri kita mau jujur, misalnya masih banyak masyarakat kita orang HIV positif, masih banyak orang nggak mau salaman. Walaupun secara nggak sadar mungkin kita selama ini sering salaman sama orang HIV positif. Nah, itu tugas kita jelaskan ke masyarakat bahwa HIV itu tidak menular lewat salaman, kontak sosial tidak ya, termasuk ciuman tidak menular. Tak menular ya Pak ya, tidak. Kok ganas tadi? Ya. Ganas tadi. Kalau sampai gigit-gigit berdarah ya bisa, tapi kalau cuman cepika-cepiki tidak. Nah, jadi tugas HIV itu masih panjang, termasuk kepada media, bantulah Dinkes itu mengurangi stigmanya. Jadi makanya ada slogannya, jauhi penyakitnya, bukan jauhi orangnya. Sebab kalau kita kucilkan mereka itu malah pertama marah, dendam. Kita pernah pelatihan yang kita undang itu semua lurah di Batam. Ada yang bilang gini, kenapa nggak orang HIV itu taruh aja di satu pulau itu dikucilkan gitu. Itu pernah dilakukan itu sebetulnya katanya di Kuba kemana ya. Itu malah nggak berhasil. Dan saya pikir pun kalau aturan seperti itu kalau terjadi pada orang. Coba kalau terjadi pada adik kita, saudara kita, ngomong gitu nggak kita? Nah, jadi gitulah. Saya pikir udah setengah jam kayaknya udah Mungkin yang terakhir untuk membosankan ya pendengaran iya, seperti ini. udah habis baterai. Sebenarnya kalau kamu orang nggak setuju ini ajaklah kalian ketawa kita ketika. Jadi harapan kita, kalau kita ketemu dengan orang HIV, baik itu saudara, teman atau siapapun, jangan dijauhi, dorong dia untuk berobat. Sebab obat HIV itu
selain untuk diri dia, itu juga sebagai pencegahan. Karena kalau orang minum obat HIV teratur, dia itu kumannya sangat sedikit, potensi menularkan ke orang juga sedikit. Makanya itu kita dorong dia berobat. Makanya pemerintah juga kasih obat gratis. Gratis ya Pak. Kemudian agar tidak tertular, kita kembali ke cara penularan tadi. Ada pertukaran cairan dan darah. Siap. Jadi satu, jangan berhubungan seks dengan lebih bukan pasangannya. dari pasangannya. Ya. Ini panjang ceritanya. kalau soal ini Pak, soalnya gini, sebab ada pertanyaan. Kalau satu orang laki-laki istrinya 4, itu risikonya besar tidak? Jawabannya tidak. Kalau istrinya 4 ini betul-betul hanya ke dia. Secara agama kita pun juga Pak, udah ada secara ilmiahnya. Cari di YouTube Zakir Naik yang jawab tuh. Kenapa perempuan tak boleh punya laki 4, tapi laki-laki boleh bini 4? Nah, itu ada jawaban ilmiahnya. Ah, itu juga. Tapi yang jelas gini Pak. Intinya itu PR lah. Intinya Iya. setialah pada pasangan. Amin. Iya. Ya, setiap tikungan ada. Jangan pakai narkoba, terutama narkoba suntik. Apalagi tak bagi-bagi. Iya. Terus kalaupun udah terkena itu tadi, yang penting tuh siapapun yang di lingkungan kita kena, entah saudara atau apa, dorong dia minum obat. Minum obat ya. Kasih tahu di sini tempatnya gratis, bila perlu tanya ke sini di mana Siap. obat yang gratis. Nah, saya sebenarnya maunya lebih cenderungnya begitu. Pers mengajak orang untuk melakukan pemeriksaan HIV secara gratis di puskesmas. Manakala dia itu juga katakan positif dengan 3 kali rapid, dinyatakan positif lah oleh dokter, obatnya tersedia Siap. dan gratis. Iya. Tidak usah takut untuk memeriksakan siapapun juga lah, siapapun. PNS saja kami periksa kok, 394 orang, alhamdulillah memang nol, memang tidak ada berlaku demikian. Ya. Jadi kita tidak pertanyaan dari awal Pak Osep itu jelas, siapa yang potensi terkena? Semua kita potensi terkena. Potensi terkena. Ya, jadi tidak usah kabarkan ke masyarakat semuanya, periksalah HIV. Bahkan sekarang itu juga kita periksa TBC. Kita juga sekarang tuh periksa gratis juga terhadap sifilis. Gratis kok. Periksalah. Yang jadi kadang takut masyarakat terperiksa karena dia kan karena stigma tinggi, dia takut ketahuan. Sebetulnya dirahasiakan. Jadi yang berhak tahu positif itu adalah dokter itu. Makanya perbedaannya gini. Kalau siapapun ya periksa misalnya COVID, kita yang pasien ini boleh kita ngambil ke lab tuh hasilnya, kita buka sendiri, kita baca sendiri, kita itu. HIV nggak boleh gitu. HIV kita diambil darah, diperiksa di lab, hasil labnya balik ke dokter. Dokternya yang menjelaskan hasilnya positif atau Orang laboratorium nggak tahu. Kecuali tapi kalau dia udah memang positif, kita dorong untuk memberitahu pasangannya. Contoh gini, kalau dia seorang laki-laki positif, kalau dia sayang sama istrinya, dia harus pelan-pelan ngasih tahu istrinya, biar istrinya dukung dia berobat juga. Atau sebab kalau dia diam-diam aja pakai kondom tidak, dia otomatis menularkan ke istrinya, kan gitu. Makanya kita tetap dorong dia ke pasangannya, tetap harus bagaimana caranya pelan-pelan harus buka itu. Siap. Mau tanya yang lebih ekstrim lagi, Apa Pak? ada nggak penderita HIV itu balas dendam? Coba tanya. Iya Sakit Pak. hati dia ini, terutama kan waria-waria ini kan sering ini. Iya. Kucilkan Kalau gitu. rumor gitu kan kadang ada juga, karena dia berpikir. Jadi gini, ini jelas ada gitu.
di salah satu rumah sakit di Batang. Kita tahu dia ini bekerjanya di tempat hiburan, dia memang pekerjaan menjual seks. Tapi kita nggak ada undang-undang melarang dia itu. Ada, dia minum obat, nah kita tahu. Kita larang dia, kita harus kasih dia solusi. Dia punya anak misalnya di kampungnya untuk itu. Itu memang banyak kejadian seperti itu. Kita tahu dia memang menjualan seks, tapi kita tidak ada hak di undang-undang. Kita juga nggak ada melarang, mengkarantina dia, mengisolasi dia, nggak ada. Jadi sebetulnya ya gimana ya, bertentangan juga ya. Suatu sisi dia tahu, kita tahu dia ini HIV nih, tapi dia masih jualan. Dan orang yang membeli jasa seks dia pun juga nggak tahu dia. Secara tampilan dia masih kinclong, Mengkilek ya. iya mengkilat, macam itu apa, sepatu habis disemir gitu masih mengkilat gitu. Iya Pak. Ya. Sebab HIV kita tidak bisa lihat dari tampilan, jangan tertipu dengan tampilan. Ya. Semua kita berpotensi terkena HIV. Kata kunci itu maksudnya. Iya. Periksalah. Periksa. gratis. Periksa ya Pak ya. Di 3 tadi ya. Lubuk baja, Oh enggak, kalau pemeriksaan. Kalau pemeriksaan Semua semua puskesmas di pengobatan yang pengobatan lain. yang di 3 tadi. Kabar tuh aja gimana? Sekarang udah oke. Belum tahu Pak, karena belum ada MOU-nya. Oh, baik Pak. Dari Batam, tim Independent News Channel melaporkan.